Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai surat dinas. Anggota kelompok kami adalah Alwia Zakira Munir, Triananda Aprilianti, dan saya Melia Zafira Munir. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas korespondensi. Saya Melia Zafira Munir dari kelas 10 TKP 4. Surat pernyataan. Surat pernyataan merupakan surat yang menyatakan keadaan seseorang atau instansi yang ditulis dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat pernyataan yang berkaitan dengan aspek hukum harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dicantumkan materai. Memo dan nota dinas. Memo dan nota merupakan surat khusus yang digunakan secara internal dalam suatu unit organisasi yang dilaksanakan penjabat kantor. Memo merupakan singkatan dari memorandum yang berasal dari kata memori dalam bahasa Inggris. Jadi memo merupakan surat yang menyangkut informasi yang bersifat mengingat isi berita dalam memo yang sangat singkat. Biasanya berupa perintah atau pemberitahuan. Nama saya Triananda Aprilianti dari kelas 10 TKP 4. Sementara itu, nota berasal dari kata note dalam bahasa Inggris yang berarti catatan. Isi pesan dalam nota dinas umumnya juga singkat seperti memo, namun biasanya juga berupa keterangan secara resmi. Agar dapat diperhatikan sepenuhnya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, perbedaan memo dan nota dapat dilihat pada kepala surat dan peredarannya. Kepala surat pada memo cukup menyantumkan nama perusahaan, unit organisasi saja. Sementara itu, kepala surat dalam nota harus menyantumkan identitas ke perusahaan secara lengkap. Peredaran nota disebut oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan. Setelah itu, memo dibuat oleh atasan kepada bawahan atau antara pejabat yang setingkat. Tujuan pengguna memo dan nota: 1. Meminta informasi, memberikan informasi, memberikan petunjuk-petunjuk, meminta atau memberi informasi yang bersifat mengingatkan memo, memberikan petunjuk-petunjuk. Surat edaran. Surat edaran adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan sesuatu yang ditujukan kepada beberapa orang atau kantor atau kepada banyak pihak. Berdasarkan tujuan sasarannya, surat edaran dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Surat edaran untuk orang banyak yang jumlahnya terbatas atau bisa dihitung dengan pasti. 2. Surat edaran untuk orang banyak yang tidak terbatas jumlahnya atau kepada masyarakat umum. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat mengantar sesuatu dengan maksud agar penerima dapat memberitahu maksud sesuatu yang diterimanya. Fungsi surat pengantar antara lain sebagai berikut. A. Pengantar orang. B. Pengantar berkas atau dokumen. C. Pengantar barang. Berdasarkan bentuknya, surat pengantar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Surat pengantar berperihal yang berfungsi sebagai pengantar orang dan pengantar dokumen yang disertai penjelasan terkait langsung dengan pengantar dokumen. B. Surat pengantar berjudul yang dibuat berbentuk blanko. Saya Alwia Zakira Munir dari kelas X OTKP 4. Lalu berikutnya ada surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi, yang ditujukan kepada instansi atau pihak yang lebih rendah, agar bawahan tersebut melakukan yang dijelaskan dalam surat perintah. Bagian-bagian dalam surat perintah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat terdiri atas nama dan alamat unit organisasi. Yang kedua ada isi surat perintah, yang terdiri atas nama, jabatan, dan nomor induk pegawai. Yang ketiga ada kaki surat perintah, terdiri atas nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat perintah tersebut dibuat. Lalu ada surat instruksi.
Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber pada peraturan dan kebijakan pemimpin. Berbeda dengan surat perintah yang umumnya ditunjukkan kepada pihak tertentu. Surat instruksi justru lebih ditunjukkan kepada banyak pihak. Lalu yang terakhir ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang datang dari pihak yang lebih tinggi untuk menegaskan kepada bawahan agar melakukan pekerjaan tertentu. Surat tugas sifatnya singkat, tetapi jelas. Surat tugas hampir sama dengan surat perintah atau instruksi, karena sama-sama dibuat berjudul. Isi surat tugas dapat langsung mengenai penugasan yang melandasi pemberian tugas. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.